Kita hadirkan dulu informasi ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bersyukur bergabung dengan Prabowo Subianto karena kalau masih di tempat yang lama ini hancur lebur. Wah, apa maksud dari ucapan tersebut ya? Kita simak dulu informasi berikut ini. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono mengaku bersyukur bergabung dan berada di barisan Koalisi Indonesia Maju yang mengusung pasangan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, Prabowo Gibran telah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Hal tersebut diungkapkan AHY saat berpidato di acara silaturahmi dan buka puasa bersama pengurus DPP Partai Demokrat Sabtu lalu. AHY meyakini pilihan mengusung Prabowo Gibran sebagai jalan Tuhan membantu Partai Demokrat meraih kemenangan. Ia mengungkapkan andai Partai Demokrat masih menjadi bagian dari koalisi perubahan yang mengusung Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, maka partainya bisa hancur lebur. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? AHY pun mensyukuri kini partainya berada di gerbong pemerintahan bersama Prabowo Gibran. Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Tim TV One mengabarkan. We may lose the battle, but we win the war. Jalan terbaik yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Banyak sekali hikmahnya. Sekali lagi kita bayangkan, coba kita masih di tempat yang lama. Hancur lebur, betul? Kita tahu belum selesai semua sudah ke sana kemari. Kalau kita di sana kemarin, ya kita ditinggalkan sendiri. Yang lain sudah kemari. Karena kita tidak mudah menyatakan begitu-begitu. Betul kan? Alhamdulillah Tuhan dengan caranya menuntun kita bersama Bapak Prabowo. Dan kita berada dalam kemenangan. Artinya kita mungkin merasa kecewa dengan perolehan kursi kita di dalam pileg. Tapi kita menang dalam upaya kembali ke pemerintahan nasional dan ikut berkontribusi untuk memperjuangkan harapan rakyat. We may lose the battle, but we win the war. Kita mungkin saja kalah dalam pertempuran pileg, tapi kita menang besar dalam perang pilpres. Itu tadi pakai bahasa Inggris. Sang ketua umum. Apa? Ya itu yang berbicara. Iya, Vi. Sebenarnya mengucap syukur ya, karena memang sudah memilih pilihan yang tepat lah kalau kita bisa simpulkan gitu kan. Okay. Kita akan bahas lah sebenarnya apa sih versi Mas AHY ini hancur leburnya itu seperti apa. Biarkan para narasumber yang menjawab. Sudah ada di studio, sudah ada Mas Pangi Syarwi Caniago, analis politik. Selamat pagi, assalamualaikum Mas Pangi. Pagi, assalamualaikum. Pagi. Sehat ya Mas Pangi ya? Sehat ya. Waalaikumsalam Bang. Oke, kemudian juga ada Bang Herzaki Mahendra Putra, Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat. Selamat pagi Bang Zaki, assalamualaikum. Pagi, assalamualaikum Bang Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kemudian juga ada Mbak Rahayu Saraswati, politikus Partai Gerindra. Selamat pagi Mbak Sarah. Mbak Sarah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. pagi. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Sarah. Oke, selain itu juga ada Bang Bestari Barus, politikus Partai Nasdem. Selamat pagi Bang Bestari, sudah bergabung belum bersama kami? Segera bergabung seperti Segera bergabung. Saya mau ke Bang Zaki dulu ya. Bang Zaki. Oh, sudah bergabung. Baik. Izin, saya mau ke Bang Zaki dulu. Bang Zaki, kalau menelaah pernyataan dari Mas AHY, coba kita masih di tempat yang lama, hancur lebur. Apa sih? Tujuan statementnya apa? Hancur leburnya ini versi Mas AHY itu seperti apa? Ya kan jelas ya, ini kan kalau kita lihat konteksnya ya di awal disampaikan oleh Mas AHY. Pertemuan kemarin itu adalah silaturahmi buka puasa. Beliau mengajak kita untuk kontemplasi bagaimana perjalanan kita sampai di titik ini hari ini gitu. Alhamdulillah hari ini kita ya kembali ke gerbong pemerintahan, ya. Bisa bersama-sama Pak Prabowo memenangkan Pilpres 2024 kemarin. Karena bagaimanapun kami ini berpengalaman 10 tahun di pemerintahan, lalu 9 tahun jadi oposisi, tahu betul
kalau kita berada di dalam pemerintahan itu akan jauh lebih memungkinkan ya untuk bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat, kepada konstituen, ya, kepada rakyat yang telah menumpukan harapannya kepada kami gitu. Sehingga tentu ini patut kami syukuri bagaimana hari ini kami menjadi bagian dari kemenangan Bapak Prabowo dan Mas Gibran. Nah inilah, kalau misalnya kita melihat konteksnya jelas, beliau di awal pidato ini adalah kontemplasi. Ayo kita sama-sama kontemplasi melihat perjalanan kita. Ya sederhananya kan begitu yang beliau sampaikan. Nah, yang kedua kami juga bersyukur karena bagaimanapun ya bersama dengan Pak Prabowo ini tadi berbicara mengenai kemenangan, bagaimana Pak Prabowo juga sangat apresiatif kepada kami sejak bergabung pertama kali sampai dengan hari ini. Jadi kalau bicara konteks ya memang konteksnya seperti itu gitu. Sekarang sederhana aja gitu kalau kami melihatnya bahwa ya namanya orang menyampaikan rasa syukur, ya kan? Bahasa seperti itu di acara kami di internal kan seperti itu yang disampaikan. Dan alhamdulillah memang kalau bagi kami tepat itu. Ya, kalau bagi saya pribadi, teman-teman kader yang lain juga Demokrat yang hadir di lokasi melihat itu sebagai satu kesatuan. Hanya memang media ini kan mengutipnya hancur leburnya itu loh. Padahal yang dibicarakan ini panjang ini. Konteksnya panjang, tapi total diambil angle-nya hancur lebur gitu kan. Aduh, ya tapi betul itu. Saya nggak tahu kenapa, nggak tahu kenapa Bang Zaky hari ini untuk kesekian kalinya mungkin menuding media lagi begitu. Tapi yang jelas rekam jejaknya jelas tadi kita sudah putarkan gitu ya, ada kata hancur lebur tersebut. Bang Zaky, seorang Prabowo Subianto saja yang rival politiknya adalah Partai Nasdem pada 14 Februari lalu datang mengunjungi Partai Nasdem begitu loh, dan juga terbuka untuk mengunjungi partai-partai yang lain berikutnya. Apakah memang tidak terbesit sedikit pun di Ketua Umum Partai Demokrat ini untuk memilah kata-kata yang mungkin sejalanlah dengan itikat baiknya seorang Prabowo Subianto misalnya? Saya sebenarnya agak bingung juga gitu. Kalau misalnya dikatakan itikat baik gitu, memilih kata-kata gitu, ya kan? Jelas-jelas kalau makanya memang kelemahan hari ini teman-teman ya. Kadang-kadang kita sih senangnya melihat judul gitu, ya kan? Yang dikutip yang clickbait gitu, tapi tidak berupaya banyak membaca atau mendengarkan statementnya secara full. Rata-rata yang memberikan komentar itu saya tanya nggak pernah tuh baca sampai ujung, nonton dari awal sampai ujung apa itu statementnya beliau itu konteksnya gitu, ya kan? Ya kalau bagi kami ini kan memberikan semangat pada kami, sederhana kok. Lagi pula kalau kita bicara terkait dengan Pak Prabowo, jelas kok. Kami ini terbuka, kami sudah sampaikan juga, baik secara langsung, baik di publik, bahwa kami mendukung penuh langkah Pak Prabowo mengajak siapapun untuk bergabung. Karena presiden hari ini adalah Pak Prabowo yang terpilih untuk 2024-2029, dan yang punya wewenang, punya hak, mau ngajak partai siapa, partai mana, mau menjadikan kader partai mana sebagai menterinya, loh itu haknya Pak Prabowo. Dan inilah yang salah satu hal yang kami sangat hormati dan respect. Mengapa dulu kami sangat tertarik ketika kami harus ya bergabung ke koalisi yang baru, kami memutuskan ke Pak Prabowo karena Pak Prabowo itu sangat terbuka, ya sangat kolaboratif, bagaimana sangat menghormati Mas Ahaye, menghormati Pak SBY dan menghormati Demokrat. Kan seperti inilah calon pemimpin yang kita harapkan, ya kan? Bagaimana dalam satu koalisi saling diskusi, saling setara sejajar, dan tidak saling menyerang, saling menghormati gitu loh, ya kan? Nah inilah mungkin kunci kemenangan Pak Prabowo di situ, gitu. Oke, saya mau bergeser, saya mau ke Bang Bestari Barus. Bagaimana tanggapan dari Anda atau koalisi Anda terkait pernyataan dari Mas Ahaye yang menyatakan hancur lebur nih koalisi 01 kalau Demokrat masih tetap di situ juga? Hancur lebur, enggak lah, saya kira itu. Apa ya, kalau dibilang hancur lebur, kan kita partai koalisi yang bergabung di partai koalisi perubahan itu rata-rata kursinya naik. Nasdem naik, PKB naik, PKS juga sukses gitu ya. Ya. Jadi nggak ada yang hancur lebur kita gitu. Nah kalau Demokrat ya seperti kemarin juga ada saya sampaikan di salah satu stasiun TV gitu.
suksesnya satu partai politik untuk di pemilu itu diukur dari salah satunya adalah berapa perolehan kursinya. Yang pertanyaannya, kalau Demokrat bilang kalau tadi di koalisi perubahan itu atau koalisi yang lama kan identik lah. Emang pernah koalisi dengan siapa lagi itu? Ya, kemudian dinyatakan kalau kita di sana maka kita hancur lebur. Ya sekarang ini kelihatannya ya hancur leburnya itu justru karena dari sana kan, karena kemudian perolehan kursi dari 54 menjadi potensial 44 gitu. Jadi kalau ukuran suksesnya adalah berkurangnya kursi, ya saya kira itu tidak tepat untuk disampaikan jika konteksnya adalah itu gitu. Makanya ya perlu kehati-hatian dalam menyampaikan ke publik. Ukurannya bukan cuman menang pilpres ya. Kecuali tadi kalau Mbak AHY yang menjadi calon presiden atau wakil presiden. Saya kira itu. Oke, jadi secara langsung Anda ingin mengatakan ya justru yang hancur leburnya itu ya Partai Demokrat di koalisinya yang saat ini ya, bukan koalisi yang lama begitu ya? Ya kira-kira seperti itu. Nah kalau kami kan hampir sekarang ini 70 ke 71 nanti kalau selesai lah nanti segala sesuatu di Mahkamah Konstitusi gitu. Ya kan? Kalau Demokrat kan justru terjun bebas itu. Apakah itu sebagai ukuran dari kesuksesan? Ya kesuksesan partai politiknya perolehan kursi itu. Tapi kan ada di eksekutif sekarang Partai Demokrat, dan mungkin nantinya juga bukan mungkin lah, sudah pasti juga ikut bergabung di pemerintahan berikutnya, Bang Bestari. Ya kalau masalah itu kan apakah kemudian itu menjadi ukuran gitu, ukuran sukses dari satu partai politik? Saya kira cenderung lebih besar kepada perolehan kursi itu sendiri gitu. Karena tadi saya katakan bahwa yang mencalonkan menjadi presiden kan bukan dari Partai Demokrat gitu. Bang, sedikit mengutip pernyataannya, kita tahu belum selesai, semua sudah kesana kemari. Dalam arti koalisi perubahan saat ini mulai tidak solid karena anggotanya mulai melakukan manuver. Kalau maknanya hancur leburnya karena saat ini belum selesai hasil sengketa pemilu dan lain sebagainya, cuma sudah banyak yang kesana kemari dari 01, ini gimana Bang tanggapannya? Pertama begini, perlulah mungkin lebih nalar kita pakai. KPU itu satu lembaga negara yang dibuat ya dengan undang-undang yang dibuat oleh DPR. DPR itu berisi perpanjangan partai politik, anggota-anggotanya itu ya. Mereka menciptakan yang namanya KPU gitu. Jadi sangat wajar sekali lah, seharusnya menjadi contoh apa yang disampaikan Bang Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem, mengucapkan selamat kepada para pihak ya sesuai dengan hasil penghitungan suara di KPU. Itu satu dulu. Nah kemudian kedua, kalau dikatakan ke sana kemari, kalau itu menunjuk Nasdem misalnya gitu, atau PKB atau PKS, pertanyaannya, emang kesana kesininya kemana, orang didatangin kok, bagaimana sih? Kalau kesana kesini itu bukan kemudian, iya kita didatangin tuh. Makanya nih, ini sesuatu hal yang contoh yang baik ya yang diperlihatkan Pak Prabowo selaku seorang negarawan. Beliau mendatangi Partai Nasdem, kemudian ada satu statement, mari kita kontestasi ini sudah selesai, sekarang saatnya kita bersama, kemudian mari kita membangun negeri, kan begitu nih. Sebentar dulu. Nah, jadi ketika hal yang disampaikan Pak Prabowo selaku pemenang daripada kontestasi ini sesuai penghitungan KPU kemarin, itu dianggap sebagai satu hal yang
apa namanya berbau kesana kesini gitu. Ini saya kira orang-orang yang mendukung Pak Prabowo itu tidak konsisten gitu, tidak konsisten dalam mendukung gitu loh. Pak Prabowo ingin mengajak seluruh anak bangsa, walaupun kemudian Nasdem menyatakan 50-50, apakah kami ikut atau tidak gitu loh. Baik. Poinnya sudah kita tangkap, nanti kita juga akan mendengarkan dari narasumber lain seperti apa, tapi kita tahan dulu sejenak, kita kembali saat lagi. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin juga mendengar tanggapan juga dari Mbak Sarah ya. Mbak Sarah, upaya yang sudah baik mungkin bagi sebagian kalangan disebutkan Prabowo Subianto mendatangi rival-rival politik begitu ya, dan apresiasi juga tadi dari Bang Bestari kita dengarkan juga begitu. Nah, melihat manuver yang disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat ini nih Mbak Sarah, bagaimana tanggapan Mbak Sarah? Ya, pertama menurut saya itu bukan manuver ya. Saya sebagai pribadi maupun juga perwakilan dari Gerindra, kami melihat pertama bahwa itu adalah sesuatu yang disampaikan konteksnya internal. Dan bukan dimaksud terlalu seolah-olah keluar dari jalur yang sudah ditentukan oleh koalisi gitu ya. Itu menurut saya tidak benar. Yang kedua, tentunya apa yang dimaksud dalam konteks yang disampaikan secara internal itu juga harus kami hormati. Dan maksud yang disampaikan tersebut ya hanya bisa diketahui oleh semua yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan bukan hanya yang mungkin diambil ya konteksnya di luar dari apa yang disampaikan. Dan yang ketiga, kalau misalkan dari kami fokus bahwa kami ini tentunya sesuai dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Pak Prabowo, selalu fokus untuk menjalin komunikasi, membuka pintu kepada siapapun yang ingin ikut serta membangun bangsa dan negara ke depannya. Dan saya rasa sekali lagi apa yang disampaikan oleh Mas Ahaye di dalam acara tersebut itu adalah konteksnya internal. Ya, tidak bisa langsung dibaca dalam konteks nasional maupun juga koalisi. Karena apa yang beliau sampaikan kalau misalkan kita dengar secara menyeluruh, menurut saya itu betul-betul konteks internal, kondisi dan situasi, dan saya sebagai bagian dari Gerindra yang sama seperti tadi yang Mas Zaky sampaikan, kami sudah justru ini baru di administrasi terakhir bergabung. Sebelumnya kami sebagai oposisi bahkan 2 periode. Jadi sangat memahami bahwa jika tetap ada di dalam jalur oposisi, dampak yang bisa diberikan untuk pembangunan bangsa itu pasti sangat terbatas. Jadi dalam konteks itu sangat bisa dipahami. Kedepannya kami sangat berharap bahwa semua yang ada di dalam koalisi, dan ini sebenarnya sudah menjadi sebuah kesepakatan bahkan dari awal. Pak Prabowo sudah selalu menekankan yang sering kali terdengar adalah 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Apalagi dalam konteks geopolitik dunia ke depan, kita memahami bahwa apa yang harus kita lakukan adalah menjaga persatuan para elit bangsa. Dan itu dalam konteks bukan hanya politik tapi juga bisnis dan juga sektor-sektor yang lainnya. Jadi saya rasa Mas Ahaye sudah sangat memahami ini. Itu tidak terlepas dari itu. Jadi itu yang pertama yang perlu saya tekankan. Mbak Sarah, tapi adakah mungkin kalau langkah atau sikap yang diambil oleh Bapak Prabowo Subianto terkait narasi-narasi yang berada dalam koalisinya yang bisa memunculkan spekulasi negatif mungkin seperti statement Mas Ahaye tersebut? Tidak ada yang negatif, kembali lagi saya rasa semua yang dewasa dalam berpolitik sudah bisa sangat memahami konteks setiap hal yang disampaikan dan tersampaikan ya. Jadi dalam hal ini bukan hal yang negatif, ini hal yang sangat biasa. Dan saya rasa semua pimpinan partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju sangat menghormati sikap dari Pak Prabowo. Itu kenapa mereka bergabung pada awalnya kan begitu. Dan semua yang terus ini ya komunikasi terbuka bahkan sampai sekarang tidak ada pintu yang tertutup, dan itu adalah sikap yang sudah jelas dari awal dicontohkan oleh Pak Prabowo.
dalam hal ini adalah hal yang biasa dan tentunya dalam hal politik kami menghormati semua sikap dan semua cara berkomunikasi masing-masing, tapi tentunya kami sangat mengapresiasi semua kontribusi yang sudah diberikan oleh semua kader partai-partai yang ada di dalam Koalisi Indonesia Maju. Jadi kita masih fokus pada proses yang terus berjalan. Ini apalagi waktunya sebenarnya masih cukup lama. Jadi saya rasa hal-hal dinamika yang terjadi secara politik, saya yakin juga nanti narasumber yang lainnya juga akan mengkonfirmasi. Ini masih sangat panjang sampai nanti Oktober, sampai nanti pelantikan, sampai nanti juga tentunya pembentukan kabinet dan seterusnya. Ini masih sangat dinamis dan organik. Jadi semua seluruhnya kami serahkan kepada Pak Prabowo dan sampai saat ini tidak ada reaksi negatif dari apa yang disampaikan. Itu kami memahami dan menghormati bahwa apa yang disampaikan adalah dalam konteks internal partai. Oke, Bang Ipang sebentar ya, saya ke Zaki sebentar. Ada kesempatan Bang Herzaki mungkin untuk menanggapi juga pernyataan Mbak Sarah dan juga sebelumnya ada Bang Bestari. Bang Zaki. Ya, makasih Bang Ipang, makasih. Kok Bang Ipang sih Bang Aris. Jadi makasih Mbak Sarah, ini sangat memahami. Inilah yang membedakan kalau saya lihat nih Mbak Sarah ini sangat matang dalam berpolitik dan juga benar-benar mencoba mencermati apa konteks dan pernyataan Mas AHY dari awal sampai ujung gitu. Jadi makasih Mbak Sarah. Emang kalau satu koalisi begini frekuensi nyambung betul gitu loh ya. Enak betul gitu kita bicara terkait. Nah, jadi kalau yang ingin kami sampaikan, kita bicaranya hancur lebur ya jujur aja kan, kok misalnya kami hari ini misalnya katakanlah masih di tempat yang lama, ya jelas dong kan begitu, konteksnya kami itu di situ gitu loh, dijelaskan sehingga kepada kader-kader alhamdulillah kita memilih jalan yang tepat karena kan nggak mudah ini kayak beloknya tuh bahkan tapaskan ya bulan September lalu itu ya kan, karena ada suatu situasi yang sangat besar ya yang sehingga kami harus mengambil keputusan besar juga gitu. Dan mesti diingat, waktu di bulan Oktober, November itu, survei kemudian rata-rata yang besar-besar menyampaikan kami hanya 3 atau 4%. Jadi hari ini kami bisa mencapai hampir 8%, lalu kemudian suara kami meningkat dibandingkan 2019. Ini bagi kami sudah merupakan suatu prestasi. Karena itu satu yang tidak mudah gitu. Nah, sehingga bagi kami, yang kami mesti jelaskan juga adalah, nggak ada nih, kami nggak ada nyentuh-nyentuh nama partai lain nih di situ. Kami nggak nyentuh-nyentuh nama capres lain di situ. Bahkan masanya udah kita masa lalu sudah kita lupakan. Tapi yang penting yang ingin saya sampaikan, alhamdulillah kita sudah memilih jalan yang tepat, yaitu memilih bergabung dan mendukung penuh, berjuang penuh buat Pak Prabowo. Itu yang pesan utamanya yang disampaikan. Jadi bukan aduh di sana hancur, enggak. Koalisi apa tadi perubahan ya. Ya silakan aja, itu kan jalan masing-masing. Buat apa kami berkomentar lagi, itu sudah masa lalu gitu loh, ya kan? Kami fokus Pak Prabowo. Hari ini hari ini kami sudah menang bersama Pak Prabowo ya, kami alhamdulillah di situ, dan kita fokus saja bagaimana ke depan apa yang sudah baik di era Pak Jokowi, ada proses transisi nanti, lalu bisa Pak Prabowo makin akselerasi. Itu. Baik Bang. Bang. Oke Bang Ipang, gimana tanggapan Anda Bang Ipang? Bang Bestari udah ketawa-ketawa aja tuh mendengar pernyataan. Udah pengen komen kayaknya, tahan dulu Bang. Mas Ipang gimana? Ya Mbak Rati, Mas Arief Fadil, ya pertama tentu saja di dalam pendekatan perilaku politik ya tentu ada istilah oversight atau minimalis winning coalition. Jadi apa yang disampaikan Mbak Sarah juga banyak yang nggak tahan di oposisi karena itu kan soal kontribusi tadi saya sepakat. Kemudian Bang Zaki, saya juga sepakat bahwa kemana kesana kesini yang udah pasti ditinggalkan, dan juga calon presiden itu juga nggak salah karena partai juga punya kepentingan agenda elektoral kan, aspek elektoral tentu mereka kaji. Jadi kematangan itu penting. Yang kedua adalah memang di dalam konteks pendekatan ini pertarungan kontestasi itu kan selesai setelah pemilu selesai. Jadi kemudian tautan elektoral itu masih berjalan, tapi kalau pembentukan kabinet sudah berjalan, tautan elektoral juga tuntas selesai. Nah, kemudian di dalam pendekatan ini juga kita mencermati bahwa partai itu kecenderungan, poin ketiga itu kecenderungan mengabaikan programatik dan ideologi. Karena ada agenda kepentingan partai yang jauh lebih besar, yaitu bukan bahasa pemburu rente ya, tetapi bahasa yang lebih halusnya adalah partai itu ketergantungan kepada negara untuk dalam konteks menjaga keberlangsungan eksistensi
kolektif kelompok dan golongan partai. Nah itu yang membuat kenapa partai tidak bisa punya daya tahan, karena mereka harus bergantung kepada negara untuk mengelola partai, keberlangsungan secara kolektif. Ini yang membuat partai berat, terutama partai-partai yang sudah 10 tahun jadi oposisi. Ya, seperti misalnya PKS ini juga pasti berat bagi mereka. 10 tahun dari ya, apalagi kalau mau 15 ini kan berat sekali. Nah, mungkin kalau bagi PKB atau dari Nasdem mungkin nggak keberat karena udah 10 tahun udah buka puasa kan. Tapi bagi PKS kan kalau berlanjut ini kan 15 tahun. Nah, itu pertimbangan yang tidak mudah. Kemudian yang ketiga adalah saya melihat juga konteks internal ya, internal ini, konteks internal. Jadi memang apa yang disampaikan itu bisa jadi memaknai bahwa keputusan yang diambil oleh Partai Demokrat itu sudah tepat. Itu untuk disampaikan kepada semua kader internal ya, bahwa kita mengambil keputusan ini sudah sangat kehati-hatian, deliberatif, sehingga apa yang sudah kita putuskan hari ini sesuatu yang sangat penting untuk keberlangsungan Partai Demokrat ke depan. Tapi walaupun ya sempat menyinggung juga. Ya Pak Bestari tadi kan menyinggung ya soal kalau memang ini hancur lebur ya kita di PKS, Nasdem justru PKB naik gitu dengan mengusung Pak Anies. Tapi menurut saya PKS turun loh sebenarnya 2 kursi kan. Jumlah kursinya ya, tapi suara nasional naik. Artinya keberkahannya sebenarnya kalau kita jujur ya, kalau partai itu oposisi sebetulnya kan rakyat harus dikasih reward dong. Misalnya gini, saya kasihan, saya pilih Bang Arief Padil kenapa? Kasihan udah 10 tahun konsisten menjaga perasaan rakyat ya, karena kasihan. Iya kasihan, kan begitu. Milih Pak Prabowo juga ada karena kasihan, ada juga. Karena udah 3 kali bertarung kan ada juga. Artinya itu nggak bisa diabaikan alasan-alasan faktor-faktor itu. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, kami akan lanjutkan diskusi usai jeda pariwara berikut, kami akan kembali. Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum kita melanjutkan perbincangan, ini kita langsung undang aja Bang Herzaki. Oh, bergabung ya? Sudah bergabung. Akhirnya nyampe dia. Bang Zaki silakan langsung Bang. Langsung saja duduk di. Aduh. Tadi kita pikir lagi mohon maaf ya. Enggak, minta maafnya sama Bang Bestari lah ya. Oh enggak. Oh enggak ya. Salah apa? Bang Zaki, tahan dulu ya Bang. Saya mau ke Bang Bestari. Bang Bestari tadi boleh tanggapi, nampaknya sudah ada kode-kode senyum-senyum tipis-tipis nih dari Bang Bestari. Apa yang mau ditanggapi terkait pernyataan para narasumber ini? Kayaknya ada yang menggelitik dari pernyataan Zaki kayaknya. Iya, saya kira begini ya, bahwa memang menjadi negarawan itu nggak gampang gitu ya. Pak Prabowo telah memperlihatkan kenegarawanannya. Ya saya nggak tahu tuh kenapa memang disebutkan sebagai sesuatu yang internal, namun hari ini itu juga bukan pertemuan tertutup. Artinya segala sesuatu yang terpublish itu memang harus bijak-bijak bernarasi gitu. Karena bisa saja masyarakat itu memberikan penilaian-penilaian yang berbeda ataupun ya beragam gitu ya. Nah, bagi Nasdem sendiri apa yang disampaikan itu sebetulnya tidak penting sama sekali. Memang kadang-kadang sesuatu yang terlontar, hal-hal yang tidak penting itu ya tidak terlalu perlu ditanggapi lah. Namun karena host tadi bertanya tentang bagaimana sikap bila ada seperti ini, itulah yang ingin kami sampaikan, bahwa Nasdem kalau disebut bahwa koalisi yang lama tentu itu identik lah, nggak usah juga kita mengatakan bukan ke sana, tidak perlu menyebut sesuatu. Saya ingin minum-minum yang manis-manis misalnya begitu ya, kalau sirup itu kan manis, masa kemudian dikatakan itu adalah es rujak, kan nggak mungkin juga. Ini marilah lebih dewasa di dalam menyampaikan segala sesuatu, apakah itu di internal, apakah itu di tempat yang lain. Karena segala sesuatu yang dipublish itu ya sudah jadi milik publik begitu. Nah, mari kita sekarang ini seperti apa yang disampaikan oleh para pihak, kontestasi sudah selesai, nggak usah lagi ada pernyataan yang menyebabkan kita nanti terdisintegrasi. Mari bersatu kembali dan kita laksanakan bagaimana caranya membangun bangsa ini ke depan secara bersama-sama gitu. Semakin pemerintahnya semakin kuat, maka
insya Allah Indonesia akan menuju tempat yang lebih baik. Nah, sebagai para pendukung Pak Prabowo, seharusnya partai-partai yang berada di dalamnya jauh lebih bijak di dalam bernarasi gitu. Saya kira itu. Oke, baik Bang Bestari. Saya meminjam kata Abang disintegrasi. Disintegrasi. Oke, berarti Mbak Sarah sepertinya Partai Nasdem sudah akan terintegrasi kayaknya ya. Karena kan mengharapkan jangan ada disintegrasi gitu Mbak Sarah. Gini. Untuk hal itu sebelum ke Mbak Sarah saya juga sampaikan begini. Belum ada itu ya urusan tawar menawar nanti akan begini bukan, nggak ada. Jadi posisi-posisi yang mungkin nanti katakanlah kalau terjadi sudah ditetapkan Pak Prabowo sebagai pemenang pasca nanti MK, maka untuk menuju kepada pelantikan itu kan masih sangat jauh ya. Nah, tentu Nasdem dalam hal ini banyak yang bertanya apakah ditawari sesuatu. Pak Prabowo datang itu bersilaturahmi kepada kawan. Kalaupun ada hal penawaran itu hal yang wajar saja untuk memperkuat koalisi itu. Nah, namun tentu Nasdem sebagai partai politik, saya selesaikan, tentu akan melihat apakah penawaran yang dilakukan itu disampaikan itu berkesesuaian dengan platform Partai Nasdem, platform perjuangan Partai Nasdem. Jadi bukan main terima-terima aja, udahlah kami nggak usah jadi oposisi lagi walaupun dapat sisa-sisa masa jabatan, main aja lah kita gitu kan. Itu bukan goalnya Nasdem gitu loh. Saya kira itu. Oke, Mbak Sarah gimana Mbak Sarah? Ya, sekali lagi apa yang beliau sampaikan itu tepat. Ini semuanya masih dalam rangka silaturahim. Komunikasi seperti saya tadi sampaikan itu tidak pernah ditutup oleh Pak Prabowo. Beliau sebagai Ketua Umum Partai Gerindra selalu mencontohkan kepada kami para kader bahwa tadi itu di awal saya sampaikan sekali lagi, 1000 kawan terlalu sedikit, 1 lawan terlalu banyak. Dan dalam hal kontestasi politik, semua ini harus jadi lawan. Walaupun mungkin berbeda posisi, berbeda pandangan tentang bagaimana suatu program harus dijalankan, tetapi ujungnya harus untuk Indonesia. Itu yang pertama. Jadi ini juga saya tadi mungkin sedikit saya tambahkan dari tanggapan kepada apa yang Mas Ahaye sampaikan juga. Banyak yang tadi lebih fokusnya kepada kata-kata tertentu. Kalau kami fokusnya adalah bagian bagaimana Demokrat merasa bagian dari yang kontribusi untuk pemenangan. Jadi terlepas dari apa yang mungkin terjadi secara hitung-hitungan kursi di DPR, ini mereka justru dan Mas saya memberikan sebuah contoh untuk melihat dengan kacamata yang jauh lebih besar, dengan kacamata yang makro, dengan kacamata negara, dengan kacamata yang jangka panjang. Dan di situ menyampaikan bahwa kita sudah, ini kata-kata beliau ya, kita menang dalam in the war gitu, dengan peperangannya mungkin for the battle itu kalah, tapi warnya itu menang. Jadi konteksnya dengan apa yang beliau sampaikan itu lebih kepada pendidikan politik, bahwa kita melihat politik itu nggak bisa hanya dalam satu konteks, tapi konteks yang lebih besar. Nah ini sama juga yang tadi Pak Bestari sampaikan, bahwa ini adalah komunikasi yang pasti butuh jangka panjang, jangan hanya dilihat dengan konteks yang saat ini terjadi. Dan itu pasti akan sangat dinamis, masih sangat organik. Banyak hal yang pasti akan terjadi. Apakah itu hanya kepada Partai Nasdem? Sebenarnya tidak. Ada banyak komunikasi bahkan juga ke partai-partai yang lain yang sudah berjalan pada saat ini yang di luar dari koalisi Indonesia Maju. Kenapa? Karena sekali lagi dari awal Pak Prabowo sudah menyampaikan, bahkan di debat pun beliau sudah menyampaikan kepada siapapun yang ingin bergabung dan ikut serta berkontribusi untuk membangun bangsa ini, pintu akan selalu terbuka. Kalau misalkan tidak sepakat dengan kita ya silahkan keluar. Itu pun juga disampaikan oleh beliau. Jadi sekali lagi ini kita lihat dalam konteks yang jangka panjang ini masih sangat prosesnya masih sangat panjang sekali. Kita tahu H-1 pun bisa berubah, ini apalagi masih ada 6-7 bulan gitu. Jadi kita jangan langsung serta-merta kita ambil kesimpulan yang di luar dari konteks. Kembali lagi. Oke, Mas Sarah.
lihatlah dari apa yang disampaikan juga oleh Mas Ahaye secara menyeluruh, dan oleh sebab itu kami, terutama saya mewakili Partai Gerindra, mengucapkan banyak terima kasih kepada semua kader, terutama yang ada di Demokrat dalam konteks ini, yang sudah berkontribusi untuk memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan sangat berperan besar untuk perjuangan kita kemarin, apalagi sampai Pak SBY juga sampai turun gunung, ya itu sesuatu yang tidak mungkin kita ya pungkiri gitu. Itu harus dilihat dalam konteks yang lebih besar, dan bahkan dalam konteks bisa dilihat kembali lagi ya tadi dalam hal internal, bisa menempatkan posisi bahwa kita ini bagian dari pemenang, walaupun dalam konteks internal mungkin itu menjadi catatan. Jadi ini kami apresiasi. Baik, Mbak Sarah. Ya, terima kasih banyak Mbak Sarah. Nampaknya juga Mbak Sarah akan melanjutkan ke agenda selanjutnya ya. Terima kasih Mbak Sarah. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, Bang Zaky, Partai Nasdem sepertinya akan terintegrasi melalui pernyataan tadi begitu ya. Artinya ya welcome dong, sebagai yang penghuni rumah kan seharusnya welcome dong. Tentu sangat welcome, karena bagi kami begini ya. Kami ini punya kesamaan visi dan misi dengan Pak Prabowo. Bagaimana kita bisa bangun Indonesia ke depan dengan kebersamaan, kesetaraan, saling menghormati. Bagaimana beliau misalnya setiap kesempatan menyapa Mas Ahaye, mendengarkan betul dan meminta masukan kepada Mas Ahaye juga. Jadi nggak lihat, oh saya senior pengalaman, Mas Ahaye ketua umum yang lebih muda. Enggak. Beliau bisa memposisikan ini setara gitu. Nah ini yang membuat kami kemudian sangat respect kepada beliau, itu satu. Yang kedua, bagaimana beliau bisa memposisikan pada saat Pak SBY ini kan presiden, nih kan, yang sudah duluan dibandingin beliau gitu, lebih senior gitu. Tapi juga kita lihat bagaimana Pak SBY ketika Pak Prabowo sudah terpilih, Pak SBY bilang, ya boleh dulu saya pernah jadi komandannya Pak Prabowo, tapi hari ini komandan saya Pak Prabowo, kan begitu. Nah, maksud kami inilah cairnya komunikasi antara Pak SBY, Mas Ahaye dan Demokrat kepada Pak Prabowo, dan juga tadi teman-teman Demokrat akan merangkul semua partai yang... Kami setuju sekali, setuju. Apapun langkah yang diambil Pak Prabowo, termasuk yang di tempat lama, akan merangkul juga. Oh silakan, kalau menurut kami jangan kan Nasdem. Kalau misalnya Pak Prabowo mau ngajak PKB, mau ngajak PKS, ya silakan aja, malah bagus menurut kami. Mbak Sarah kasih spill dikit kan, sudah ada komunikasi gitu kan. Jadi ya siap-siap aja lah sebagai penghuni rumah lah mungkin ya. Ini terakhir nih, Bang Ipang, kira-kira nanti yang oposisi jadi siapa dong Bang Klotho? Kalau semuanya masuk ke dalam satu tempat. Mungkin tinggal pengamat jadi oposisi atau anak STM lah kan. Karena memang intensitas arahnya memang saya lihat kecenderungan tidak tahan di oposisi itu kan ada pertama keberlangsungan eksistensi partai politik secara kolektif, kemudian kedua karena partai memang ketergantungan kepada negara untuk soal tidak hanya soal pemburu rente ya, tetapi ini untuk keberlangsungan partai. Nah, yang ketiga adalah sebenarnya kalau PKS mau jadi oposisi lagi, berarti ini kan oposisi terpanjang dalam sejarah. 15 tahun. 15 tahun. Meskipun PKS nggak mendapat reward dari rakyat, maksudnya dalam pemilu kemarin kan 10 tahun oposisi, harusnya kemarin kan itu tadi underdog effect kan, dia milih karena kasihan sama PKS, sudah konsisten artikulasi, agregasi, penyambung lidah rakyat. Jadi kalau misalnya 15 tahun berarti? Tapi ternyata suara kursi PKS turun 2 kan gitu secara nasional. Nah itu juga membuat mungkin partai itu trauma untuk oposisi gitu. Itu yang ketiga adalah tentu kalau kita mencermati gelagat-gelagat sekarang dari intensitas sara ini, tinggal satu-satunya harapan PDIP yang bisa akan jadi oposisi. Menurut saya ya, karena PKB itu DNA oposisi nggak pernah ada, punya pengalaman oposisi. Terutama tadi itu adalah resources sumber daya mereka itu biasanya dia sangat tergantung kepada eksekutif, termasuk yang namanya partai Nasdem dan PKB. Jadi DNA-nya juga nggak pernah ada oposisi. Jadi cuma ada DNA oposisi hanya di 2 partai ini, PKS dan PDIP. Nah, yang kalau menurut saya sejauh ini per hari ini, PKS itu masih 50-50. Karena cukup lama kalau mau puasa lagi ya. Ya mungkin harus butuh kontemplasi dulu. Atau improvisasi mana yang terbaik. Mau perlu juga pecah rekor gitu loh ibaratnya. Ya, karena pecah rekor ya memang 15 tahun kan, karena memang rekor terpanjang oposisi 10 tahun, termasuk Demokrat kan. Nah itu memang ujiannya 9 tahun ya Demokrat ya. Baik, yang jelas proses masih panjang, masih 6-7 bulan lagi begitu ya Rati ya. Betul. Kita tunggu saja lah nanti manuver-manuver apa lagi yang akan dilakukan oleh para elit-elit di partai politik ini begitu ya. Oke, terima kasih banyak Bang Zaky. Terima kasih. Kemudian Mas Ipang, ada Mbak Sarah, ada Bang Bestari Barus juga, politisi Partai Nasdem yang sudah bergabung melalui Zoom bersama kami pada pagi hari ini. Oke.